Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pemirsa yang berbahagia, malam hari ini alhamdulillah saya Haryo Setowaseso kedatangan anak-anak muda ini. Anak-anak muda yang sedang punya gelora jiwa untuk memahami tentang Kawruh Jawa. Nah, malam hari ini saya akan memulainya dengan apa itu yang disebut dengan semedi. Karena kunci dari lagu Jawa, Kawruh Jawa itu ada dalam semedi. Jadi bukan meditasi, bukan yoga, tapi semedi. Semedi inilah menjadi kunci awal untuk membabar Kawruh Jawa atau istilahnya lagu Jawa. Ini ada Mas Gito. Dan ini satunya lagi Assalamualaikum. Mas Hakim. Beliau anak-anak muda yang saat ini sedang menggali tentang Kawruh Jawa. Jadi yang perlu kita pahami bersama, sebelum kita menginjak apa itu lagu Jawa, apa itu Kawruh Jawa, kita pahami dulu apa sih makna Jawa itu. Jawa itu bukan, konotasinya bukan suku. Jadi Jawa itu lebih mengarah kepada perilaku hidup kita. Jadi Jawa itu kalau diartikan dengan sederhana adalah bener tur pener. Bener tur pener, yang kemudian orang lebih mengenalnya dengan kalimat beneh. Beneh itu apa? Ya bener, ya bener, itu beneh. Dan Jawa itu bukan suku, tapi perilaku yang kemudian kita pahami dengan yang disebut, orang menyebutnya dengan budi pekerti. Jadi siapapun, suku apapun, kalau mbah-mbah kita dulu menyebut, walaupun ras Cina, ras Madura, ras apapun, ketika dia berlaku bener, lan bener atau benek, maka dia disebut Jawa. Nah, bagi suku Jawa sendiri, suku, ketika dia berperilaku kurang baik, ya disebut orang beneh, orang Jawa. Jadi kalau Cina, Madura dan lain-lain, ketika dia beneh, bener lan bener, maka dia disebut Jawa. Wong Jawa, artinya orang yang berperilaku baik. Nah, berperilaku baik dalam arti berbudi pekerti. Di dalam tataran Jawa ada istilah Kawruh. Nah, Kawruh ini arti sederhananya adalah ilmu pengetahuan. Tapi lebih dari itu sebetulnya Kawruh itu adalah satu dorongan, keingintahuan yang berangkat dari dalam diri kita untuk mengetahui sesuatu. Makanya di Jawa itu secara umum tidak ada istilah guru dan murid. Ya, kalaupun ada hanya sebatas penuntun, atau hanya memberikan kisi-kisi. Dan rata-rata orang Jawa tidak mau disebut sebagai guru, karena di sini tidak ada istilahnya guru, karena tidak mengajarkan, tapi hanya menuntun untuk seseorang ini menggali dirinya sendiri. Nah, Kawruh Jawa kalau dihubungkan dengan teologi tentang ketuhanan, yang jelas orang Jawa sebelum ada yang disebut dengan agama sudah bertuhan. Bahasa Islamnya sudah bertauhid, sudah mengerti tentang Tuhan. Cuman orang Jawa tidak menyebut Sang Pencipta ini dengan nama, entah napa itu apa saja, tapi percaya bahwa ada Sang Pencipta. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa orang Jawa itu sejak dulu kala, sebelum adanya Buddha, Hindu, Kristen, Islam masuk tanah Jawa, itu sudah punya Kawruh atau memahami tentang ketuhanan. Tapi yang perlu diketahui, sebelum adanya pengaruh agama-agama Buddha, Hindu, Kristen dan Islam dan lain-lain sebagainya, orang Jawa itu tidak punya doa, mboten tidak ada doa, tidak punya jopo, tidak punya montro, karena manembahnya orang Jawa itu diam, hanya berdiam diri.
yang kemudian kita mengenalnya dengan semedi. Satu pertanyaan kan jelas, apa itu semedi? Semedi itu pada intinya adalah mengosongkan diri dari pengaruh dunia. Ada banyak, kalau sekarang itu ya kelompok-kelompok ya yang bicara tentang patra atau tata cara bersemedi, itu banyak. Cuman saya pribadi, saya tidak mengikuti aliran-aliran itu. Saya menggali dari diri saya pribadi. Jadi nanti yang saya sampaikan masalah semedi ini adalah apa yang saya alami. Jadi apa yang saya lakukan di dalam bersemedi. Semedi itu adalah satu sikap di mana kita mengosongkan diri. Utamanya adalah bicara tentang akal pikiran dari urusan-urusan duniawi. Jadi di dalam semedi itu bagaimana caranya kita mengosongkan pikiran kita dari urusan duniawi dan kemudian kita kembali pada jati diri, mengetahui diri kita pribadi. Nah, satu pertanyaan kan gini, apa sih dasarnya semedi? Orang yang bersemedi kudu urip. Intinya ya. Nah, orang urip orang perlu semedi. Oke. Ya. Nah, orang urip hidup itu yang bisa semedi. Kalau tidak hidup, tak mungkin bisa bersemedi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, urip itu apa? Mergo apa? Karena apa jenengan itu dikatakan hidup atau urip? Kalau nafas. Ya, karena kita bernafas. Semuanya makhluk di alam semesta ini atau semesta alam ini dikatakan hidup karena mereka bernafas. Nah, sing ora ambekan, sing ora bernafas tidak bisa dikatakan hidup. Tumbuhan itu bernafas, maka dia dikatakan hidup. Hewan itu bernafas, maka dia dikatakan hidup. Tapi batu tidak bernafas. Secara umum walaupun ada komponen udara di dalamnya tapi tidak bernafas, maka dia tidak dikatakan hidup. Nah, ketika kita tahu bahwa urip iku ambekan, urip atau hidup itu nafas, maka inilah kunci di dalam semedi. Apa itu? Belajar bernafas. Belajar ambekan kalau bahasa Jawanya. Kita tahu bagaimana kita bisa hidup karena nafas, maka kita belajar memahami apa itu nafas. Komponen-komponen jelas. Ada, kalau di Jawa itu ada tataran 4 unsur dalam kehidupan ini, yaitu unsur tanah, api, air, dan udara. Tanah, api, dan udara dalam jangka waktu berhari-hari tidak ada masalah. Pengertian tanah di sini adalah tumbuhan dan sebagainya, karena yang tumbuh bercampur dengan tanah. Tapi tidak adanya udara dalam jangka waktu jangan berhari-hari, 1 atau 2 jam sudah membuat kita bisa mati. Maka unsur udara inilah yang dikatakan unsur hidup, ditunjang oleh unsur yang 3 tadi, tanah, air, dan api. Tapi unsur utamanya adalah udara, karena itu sebagai sarana kita untuk bernafas. Nah, kalau orang menyebutnya dengan patrap atau dengan istilahnya tata cara bersemedi, itu diawali dari sikap. Kalau menurut pemahaman saya, bagaimana sikap semedi yang baik itu menurut pemahaman saya adalah pertama, memposisikan diri tubuh ini serileks mungkin. Rileks. Kemudian yang kedua, jika kita laki-laki, ngapunten, di bawah ini ada yang namanya pelanangan kalau bahasa Jawa atau buah zakar, ya, itu diangkat ke atas. Kemudian, nah, kalau sudah diangkat ke atas, kaki kiri atau kanan ini ditaruh di bawahnya. Kalau yang ini terserah, yang penting nyaman. Yang kedua, posisi punggung itu harus tegak lurus sampai ke yang namanya leher, tengkuk ini. Terus pandangan harus lurus, tidak boleh menunduk atau dongak, harus lurus. Mengapa demikian? Karena yang kita
lakukan nanti bahasa sederhananya adalah olah nafas. Memahami tentang nafas. Nafas keluar, masuk di dalam tubuh kita. Ketika dia masuk, kalau ini tidak diganjel, ngapunten, ibaratnya begini. Ini penis, ini zakar. Nah, kalau ini dibiarkan, ketika udara masuk, dia akan keluar dari ini. Artinya bocor. Makanya diganjel, bayar ini kecepit. Ya, kecepit. Kalau perempuan bagaimana? Maka tungkak atau tumit ini ditekankan ke gua garbonya. Sama posisinya kan begini. Maka dia ditutup agar tidak bocor. Nah, kenapa ini harus lurus? Ada yang namanya tulang naga. Tulang punggung itu begini. Kalau kita membungkuk, ini terbuka. Maka udara akan bocor lewat sini. Sampai pada posisi tertutup. Karena nafas akan dari hidung. Kedua, ini kalau sudah biasa, rileks. Yang terpenting adalah mengatupkan antara ibu jari dengan jari tengah. Kenapa begini? Karena ini nantinya fungsinya yang namanya ibu jari ini akan ada hubungannya dengan jantung. Sedangkan di ibu jari jari tengah ini akan berhubungan dengan paru-paru. Ini akan menjadi min plus yang mengolah udara di dalam tubuh kita. Nah, kemudian taruh serileks mungkin. Awal, ngapunten, di tataran semedi tidak ada jopo montro, tidak ada doa, tidak ada yang namanya ucapan-ucapan. Murni hanya bicara tentang nafas. Kosongkan pikiran, tarik nafas sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, jangan menggunakan dada, tapi gunakan perut. Artinya semua udara disimpan di perut. Kalau belajar awal, Itu Gus. Ini ketika udara masuk dan disimpan ke perut itu otomatis perut mengembang ya? Ya, pastinya. Nah, awalnya kalau memang belum tarik nafasnya dihitung. Katakanlah 6 hitungan. Tahan di sini. Keluarnya saya yakin tidak akan 6. Entah 4, entah 5. Yang satu berarti tersimpan. Jangan memejamkan mata langsung karena bisa pusing. Rileks dulu. Ambil nafas. Boleh ditahan di perut. Tadi ingat, ada yang ketinggalan. Lidah taruh di atas langit-langit. Mingkem atau tutup rapat-rapat. Semua udara keluar dan masuknya melalui hidung. Oke. Bentok. Tahan. Keluarkan dari hidung lagi. Jangan memejamkan mata. Ulangi terus-menerus. Maka Anda akan merasakan santai, rileks, nyaman, dan mata akan tertutup dengan sendirinya. Jangan diawali dengan niat menutup mata. Kosongkan pikiran, rasakan yang namanya keluar masuknya udara. Rileks. Nah, pasti akan tertutup dengan sendirinya mata. Lakukan terus-menerus. Ini tahap awal di dalam semedi. Jangan berpikir apapun. Anda hanya merasakan bagaimana nikmatnya keluar masuknya udara di dalam tubuh Anda. Kenapa tidak boleh menunduk? Kalau panjenengan menunduk tak jamin tertidur nanti. Kenapa tidak boleh mendongak? Tak jamin pada posisi tertentu jenengan akan geblak, terjengkang ke belakang. Maka pandangan harus lurus, nikmati itu keluar masuknya. Jika ada reaksi di dalam tubuh kita, entah tangan bergerak-gerak, kaki tiba-tiba bergetar, atau perut tiba-tiba bergetar, punggung terasa nyeri, tetap lakukan karena di sanalah proses
self healing terjadi. Self healing terjadi di sana. Apa? Penyembuhan, nata kembali organ-organ dalam tubuh kita. Lepaskan semua pikiran, fokusnya hanya kepada tarikan nafas, keluarin nafas sampai terasa nyaman. Ini tahap awal untuk memahami tentang semedi melalui olah nafas sederhana. Tidak ada bacaan apapun, tidak ada mantra apapun, jopo montro dungo nggak ada. Yang ada hanya bagaimana kita menikmati keluar masuknya udara. Karena sebetulnya sebelum kita melakukan semedi yang sesungguhnya, kita harus sehat. Nah, di dalam kesehatan itu bagaimana? Dengan ini akan terjadi penyembuhan segala penyakit yang ada dalam tubuh kita. Karena ini adalah alami. Punggung terasa nyeri berarti ada sesuatu yang tidak istilahnya apa ya? Ada sesuatu yang salah di punggung jenengan. Kalau tangan jenengan tiba-tiba terasa panas, ngilu, berarti ada urat-urat tangan jenengan yang tidak beres. Kalau tiba-tiba degup jantungnya itu bergetar keras, berarti jantung jenengan tidak beres. Dengan begini semuanya akan kembali normal. Ketika semua power atau udara itu dalam diri kita kalau sudah penuh, maka dia akan menerobos ke seluruh tubuh. Saraf-saraf di dalam tubuh yang kecepit itu akan diterobos oleh power atau udara ini, dan dia akan kembali normal. Nikmati. Nanti bedakan sebelum jenengan seperti ini dan sesudahnya seperti apa. Ini tahap awal untuk mengenal semedi. Bahwa kita harus fresh dulu untuk bisa semedi dengan baik. Ketika fresh, bagaimana caranya agar kita fresh? Ini adalah awalnya. Bagaimana aliran darah kita lancar dulu. Bagaimana hal-hal yang tidak nyaman di tubuh, entah itu keseleo, kecedit dan lain sebagainya, beres dulu. Baru kita nanti bisa masuk ke area semedi. Tanpa itu nggak bisa. Karena semedi dibutuhkan fokus. Bagaimana bisa fokus kalau ternyata jenengan mengeluh punggungnya sakit? Bagaimana jenengan bisa fokus ketika merasakan kepalanya pening? Harus fresh dulu semuanya. Reaksi apapun dalam tubuh jenengan, ikuti saja. Jangan dilawan atau dihentikan. Dan perlu dipahami betul bahwa kondisi semacam ini jenengan harus tetap dalam kondisi sadar dan kontrol diri. Kalau enggak bisa trans nanti. Harus kondisi sadar. Kesadaran itu harus mutlak. Tidak boleh ngelamun atau memikirkan yang aneh-aneh. Tetap fokus pada keluar masuknya udara dalam kesadaran penuh. Bagaimana cara mengakhirinya? Ambil nafas sebanyak-banyaknya. Nafas panjang. Buka mulut. Lakukan 3 kali. Rasakan perbedaannya sebelum dan setelah melakukan. Ringan Gus, Keringat keluar, panas, ya. Jadi walaupun suasana dingin, hangat. Kenapa? Lemak dalam tubuh kita terbakar. Setelah ini kan untuk agar fresh dulu. Nah, baru nanti masuk pada sesi yang disebut dengan semedi. Semedinya orang Jawa. Kapan itu? Nah, nanti di episode berikutnya masuk pada sesi yang kedua tentang semedinya orang Jawa.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.